Moin Leute und herzlich willkommen zu meiner Videoreihe zum Deutsch lernen. Halo semua dan selamat datang di seri video belajar bahasa Jerman bersama Germanica. Di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang unregelmäßige Verben. Di pelajaran kali ini kita akan belajar tentang Wortart atau jenis kata. Subscribe sekarang juga kalau kalian mau belajar bahasa Jerman secara gratis dan jangan lupa untuk kunjungin websiteku www.germanica.com untuk mendapatkan freebies dan buku digital yang sudah aku buat untuk memudahkan kalian belajar bahasa Jerman. So, fangen wir jetzt an! Wortart atau jenis kata adalah golongan kata yang mempunyai bentuk, fungsi, dan makna masing-masing. Untuk menyusun kalimat yang baik dan benar sesuai dengan pola-pola kalimat yang baku, pemakai bahasa tentunya harus mengenal terlebih dahulu jenis dan fungsi setiap kata. Setiap bahasa mempunyai jenis kata yang sama, namun penggunaannya berbeda. Begitu pula dengan bahasa Indonesia dan bahasa Jerman. Jenis kata yang akan aku jelaskan di video kali ini ada 5, yaitu 1. Verben, 2. Nomen, ketiga adjektif, keempat adverb, kelima preposition. Aku sudah pernah membuat video yang menjelaskan tentang verben atau kata kerja. Dan juga ada video tentang 2 jenis verben yaitu regelmäßige Verben dan unregelmäßige Verben. Verben atau kata kerja adalah kata yang menyatakan keberadaan, tindakan, pengalaman, kegiatan, dan pengertian dinamis yang lainnya. Kalau di bahasa Indonesia, verben juga disebut dengan predikat. Perbedaan kata kerja dalam bahasa Jerman dan bahasa Indonesia terletak pada adanya konjugasi untuk kata kerja dalam bahasa Jerman. Dalam bahasa Indonesia, kata kerja tidak perlu ada proses konjugasi. Nomen atau kata benda bisa merupakan nama dari seseorang, tempat, semua benda, dan segala yang dibendakan. Kata benda dapat terbagi menjadi 2. Pertama, ada kata benda konkret, di mana kata benda dapat dikenal dengan panca indera. Kedua, ada kata benda abstrak, di mana benda tersebut hanya dapat dirasakan atau dikenal dengan pikiran. Contoh kata benda konkret, das Buch, der Tisch, die Kamera, und so weiter. Contoh kata benda abstrak, der Frieden, die Gesundheit, die Krankheit, und so weiter. Satu hal yang sangat spesial untuk kata benda dalam bahasa Jerman adalah mereka memiliki artikel, yaitu bestimmte Artikel dan unbestimmte Artikel. Selebihnya tentang artikel akan kita bahas di video selanjutnya. Satu hal lagi yang sangat spesial dari kata benda atau nomen dalam bahasa Jerman adalah penulisannya harus menggunakan huruf kapital untuk huruf awalnya. Dan ini harus selalu dilakukan, baik nomen itu akan ada di awal kalimat, di tengah kalimat, ataupun di akhir kalimat. Jenis kata yang ketiga adalah adjektif atau kata sifat. She is nett. Adjektif atau kata sifat adalah kata yang menjelaskan tentang sifat. Mir ist kalt. Kata sifat bisa berdiri sendiri, tapi bisa juga digunakan untuk menjelaskan kata benda. Sie ist ein schönes Mädchen. Ketika kata sifat digunakan untuk menjelaskan sebuah kata benda, maka kata sifat tersebut harus diletakkan di depan kata benda yang akan dijelaskan dan harus dideklinasi. Das ist ein kluger Mann. Kata sifat dapat menjelaskan banyak hal, kuantitas, kualitas, urutan, dan sebagainya. Contoh kata sifat antara lain, schön, nett, freundlich, und so weiter. Bonus tips dari aku untuk mempelajari kata sifat. Ketika kalian mempelajari kata sifat, ada baiknya kalian sekaligus belajar lawan katanya. Jadi, kalian bisa menghafalkan 2 kata sekaligus dan pastinya lebih mudah. Jenis kata yang keempat ada adverb atau kata keterangan. Adverbien atau kata keterangan bisa juga disebut dengan Umstandwort. Adverbien adalah jenis kata yang memberikan keterangan untuk kata-kata yang lainnya, seperti Verben atau Nomen. Dalam bahasa Jerman, adverbien dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang jenis-jenis kata keterangan. Pertama, ada kata keterangan tempat atau adverbien des Ortes. Kata keterangan tempat ini menjelaskan di mana suatu kejadian terjadi. Contoh kata keterangan tempat, da, dort, oben,
hinten, in Jakarta, in meinem Heimatland, und so weiter. Kedua, ada kata keterangan waktu atau Adverbien der Zeit. Kata keterangan ini menjelaskan kapan suatu kejadian terjadi. Contohnya, damals, vorgestern, gestern, heute, jetzt, früher, und so weiter. Ketiga, ada kata keterangan cara atau Adverbien der Art und Weise, menjelaskan bagaimana suatu kejadian terjadi. Contohnya, möglicherweise, ganz, genug, kaum, und so weiter. Kata keterangan keempat adalah keterangan sebab atau Adverbien des Grundes, menjelaskan alasan terjadinya suatu kejadian. Contohnya, also, deshalb, deswegen, trotzdem, und so weiter. Kata keterangan kelima adalah kata keterangan frekuensi, menjelaskan seberapa sering suatu kejadian terjadi. Contohnya, immer, manchmal, ab und zu, montags, dienstags, und so weiter. Kata keterangan keenam adalah kata keterangan kuantitas, menjelaskan jumlah atau ukuran. Contohnya, viel, wenig, ganz, und so weiter. Kata keterangan ketujuh adalah kata keterangan tingkat, menjelaskan intensitas atau derajat. Contoh, sehr, eher, gar nicht, und so weiter. Adverb ditulis dengan huruf kecil, kecuali ada di awal kalimat. Adverb bisa diletakkan sebelum atau sesudah verben dan juga bisa diletakkan di akhir kalimat. Jenis kata yang kelima adalah preposition atau preposisi. Preposisi adalah kata yang menghubungkan kata-kata yang lainnya di dalam sebuah kalimat. Fungsi dari preposisi sendiri sangat banyak. Bisa menunjukkan arah, waktu, tempat, posisi, atau memperkenalkan sebuah objek. Contoh preposisi adalah für, an, mit, von, bis, und so weiter. Preposisi dapat dibagi menjadi 4. Pertama, ada Präpositionen mit Akkusativ. Kedua, ada Präpositionen mit Dativ. Ketiga, ada Wechselpräpositionen. Dan keempat, ada Präposition mit Genitiv. Jika dilihat dari fungsinya, maka preposisi dapat dibagi menjadi 4. Pertama, lokale Präpositionen. Kedua, modale Präpositionen. Ketiga, temporale Präpositionen. Dan keempat adalah kausale Präpositionen. Preposisi tidak dapat berdiri sendiri dan biasanya letaknya ada di depan dari kata yang akan dirujuknya. Kedua, kasus dari kata benda atau pronomen yang ada setelah preposisi akan mengikuti kasus dari preposisi tersebut. Dan karakteristik yang ketiga adalah preposisi ini adalah kata yang tidak mengalami deklinasi dan tidak mengalami perubahan. Beispiele. Ich fahre heute mit dem Auto zum Bahnhof. Ich komme um 8 Uhr an. Das Buch liegt auf dem Tisch. Ich laufe durch den Wald. Oke, itu tadi adalah pembahasan tentang word art atau jenis kata yang ada dalam bahasa Jerman. Jika kamu merasa video ini bermanfaat untuk kamu, jangan lupa di-like dan share ke teman kamu yang juga mau belajar bahasa Jerman secara otodidak. Dan kalau sampai sekarang kamu belum subscribe sekarang juga dan jangan lupa tekan tanda belnya supaya kamu dapat notifikasi untuk lanjut belajar bahasa Jerman. Dan pastinya kalau kamu masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen ya. Oke dan Leute, see you in next video. Cheers!